Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh ada karena kebaikan Tuhan. Mari saat ini kita datang di hadirat Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau katakan bahwa kekuatan kami Tuhan, kami dapat hanya daripada-Mu. Sehingga hari-hari kami boleh melewatinya karena kekuatan yang Tuhan kasih, karena kekuatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Engkau penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan kami di dalam-Mu Bapa. Oh, 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 oh. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, Engkau sanggup pulihkan keadaan kami, Engkau sanggup memberikan kami Tuhan kemampuan sehingga kami boleh melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, untuk itu firman-Mu lah yang menguatkan kami. Karena penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami datang, kami membawa hidup kami. Kami mau merenungkan kebaikan Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi terang, dan menjadikan kami semakin hari semakin dekat dan cinta kepada Engkau. Urapi hamba-Mu ketika hamba berpikir, berkata, karena semuanya ini untuk menyenangkan hati Engkau. Berkati setiap kami yang mendengarkan, biar kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik ya buat saya dan saudara, dan sepanjang hari kita boleh ada karena semua anugerah Tuhan yang baik. Hari ini saya sangat tergerak hatinya untuk men-sharingkan bagaimana kita hidup itu harus mengandalkan Tuhan. Karena banyak sekali hal-hal yang kita dengar di luaran sana, banyak hal-hal yang menggoncangkan. Tetapi saya mau menguatkan iman saudara untuk tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan banyak sekali ya ketika yang saya dengar adalah penyakit-penyakit yang dimana penyakit lambung. Ya, saudara udah pernah dengar penyakit lambung? Atau mungkin saudara pernah mengalami sakit lambung ya, asam lambung, GERD atau MAH ya, biasanya kayak gitu ya. Nah, saya sharing hari ini bukan karena saya mendengar saja, tapi saya pernah mengalami penyakit itu juga saudara. Ya, kalau saudara ngikutin Mesbah Keluarga ini dari awal, ada yang saya pernah sharingkan beberapa waktu yang lalu atau di tahun 2021 saya boleh diizinkan Tuhan untuk sakit yang namanya GERD ya. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu pada kata-kata firman Tuhan yang menguatkan saya dan saudara pada Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya saudara, menjaga hati ini memiliki maksud yang dimana kita itu menjaga pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang negatif ya. Nah saudara ya, karena kalau dari hati itu kan ke atas ya, dari sini ke hati sama ya, di sini ke hati, hati ke sini ya saudara ya. Nah, penyakit asam lambung, GERD atau MAH itu juga dari pikiran, dari hati. Saya ini adalah tipe orang yang pemikir ya, pemikir. Jadi apa-apa dipikir ya. Dan akhirnya ya, pikiran itu mengganggu lambung saya ya. Jadi semenjak waktu saya masih sekolah ya, di usia kalau nggak saya SMP atau SMA itu saya sudah punya sakit ya, empedu ya, batu empedu sama MAH. Jadi memang bermasalah dengan pencernaan ya. Nah, karena waktu saya kecil SMA saya sudah pikiran ya, sudah pikirnya macam-macam ya. Jadi memang anak-anak sekarang tuh bukan aja SMP SMA, anak saya tuh pun juga masih TK dia sudah khawatir ya. Kalau disuruh belajar dia sudah khawatir bahwa nanti dia akan salah, nanti akan dimarahin seperti itu ya. Dipikirnya seperti itu. Jadi wah ini belajar ini ya. Jadi kekhawatiran itu bisa datang kepada siapa saja ya. Khususnya mungkin kita yang sudah mulai tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, apalagi orang dewasa ya yang saat ini dilanda dengan kekhawatiran ya. Bahkan saya tadi membaca status dari ada kontak di WhatsApp saya yang mengatakan bahwa ada artis ya yang meninggal juga karena MAH gitu ya, tetapi strategi memang berujung pada kanker juga ya, dan dia juga mengalami MAH ya. Dan itu tadi bahwa pikiran-pikiran kita lah yang membawa kita menjadi, badan kita menjadi kritis sebenarnya ya. Waktu saya sakit GERD ya, waktu itu di tahun 2021 itu menurut saya adalah terparah waktu itu, karena pikiran saya banyak sekali ya, banyak yang saya pikirkan. Bahkan ada tantangan, yaitu ketika keluarga sendiri, bentrok pada keluarga sendiri. Dan itu saya berpikir ya, ada satu berpikir saya ini udah buat baik, kok saya masih dianggap salah gitu ya. Akhirnya ya itu tadi, dimana kalau orang udah pikirannya banyak, ada yang pinginnya makan terus, ada yang nggak jadi kenyang ya. Ada tipe-tipe orang yang berbeda. Ada yang kalau pikiran stres dia makan banyak, ada yang pikiran stres tapi dia nggak makan gitu. Tipe saya adalah itu, merasa kenyang, merasa nggak lapar ya. Dan akhirnya pikiran itu mengganggu pencernaan lambung saya, sampai saya tuh nelen itu saudara, sakit di tenggorokan tuh kayak ada yang
mengganjal di tenggorokan itu ya. Ada yang mengganjal di tenggorokan dan itu mengganggu, bahkan nafas pun aja sakit, nyeri. Terus juga perut tiap malam bunyi, saudara. Nah, di situ saya sudah mencoba berbagai hal, obat sudah anti mual, sudah ke dokter, dikasih obat anti mual, banyak ya. Udah jaga makan ya, pokoknya sudah makan teratur ya, tetapi tidak bisa sembuh ya. Dari situ Tuhan izinkan terjadi untuk saya belajar bahwa hidup ini harus berserah kepada Tuhan, bukan memikirkan yang tidak-tidak, tetapi belajar berserah. Waktu saya sakit, saya belajar berserah bahwa Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu, terjadilah kehendak-Mu, menjadi rencana-Mu. Ya, ketika sakit pun saya dikuatkan oleh Tuhan. Ya, saya belajar banyak hal bahwa saya lebih intens untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya lebih intens untuk menyembah Tuhan ya, dalam keadaan sakit, menyembah Tuhan, bangun, mengangkat tangan dan berserah ya. Itu berlarut setiap hari, pagi, siang, malam, hanya bisa berseru kepada Tuhan. Dan proses itu Tuhan sembuhkan. Jadi cara dunia tidak akan bisa menyembuhkan ketika hatimu, pikiranmu masih diliputi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang belum mengampuni, hal-hal yang masih menyimpan kesalahan orang lain, hal-hal yang masih dipikirkan sendiri ya. Kalau dipikirkan sendiri itu kita serasa tidak mampu. Benar, memang sangat tidak mampu ya. Tidak ada kekuatan. Tetapi Tuhan mau ajarkan saya untuk berserah kepada Tuhan dalam segala hal, karena di Roma 8 ayat 5-6 berkata bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di sini mengatakan bahwa kita hidup bukan untuk memikirkan apa yang ada di dunia ini saja, tapi kita hidup karena kita ingat bahwa ada tujuan, ada maksud Tuhan ya, untuk membawa kita menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sedang melatih mental ya. Ketika orang mau naik level, pasti ada aja penghalang-penghalang. Itu sebenarnya bukan menjadikan kita mentok dan berhenti, justru kita harus tetap maju ya, karena Tuhan mau. Jadi kalau Tuhan pakai seseorang untuk bertumbuh, maka dia harus dibentrok, mau ditempa ya. Orang yang mau dibentrok, orang yang mau ditempa adalah orang yang mau bertumbuh ya, orang yang mau Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Untuk itu ketika saya sakit, saya bersyukur bahwa Tuhan mau saya lebih bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan ya saudara, dan lebih berserah ya, mengandalkan Tuhan. Maka di Mazmur 94 ayat 19 juga berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwamu. Ketika jiwa kita penat, kita banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi, firman Tuhan berkata, ingat Mazmur 94 ayat 19 bahwa kita harus menyerahkan kepada Tuhan ketika banyak pikiran di pikiran kita, di batin kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu kekuatan kita ya, yang menyenangkan dan segarkan jiwa kita. Untuk itu Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu kita tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saat ini banyak iblis ingin mencuri damai sejahtera anak-anak Tuhan, anak-anak yang setia, anak-anak yang berkomitmen untuk berubah. Iblis ambil kesempatan itu untuk meruntuhkan iman saya dan saudara, untuk berkata bahwa tuh mana Tuhanmu, nyatanya sampai sekarang kamu gak sembuh-sembuh ya. Waktu itu saya 1 bulan
sakit, saya berkata bahwa Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan punya rencana. Walaupun ada yang ada bisikan, tuh mana Tuhanmu? Kamu gak sembuh-sembuh. Tetapi situ Roh Kudus mengingatkan bahwa segala yang terjadi itu atas rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan mau saya lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Dia, lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, lebih sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan 100%. Kadang kita belum bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan mau saya dan saudara hidup untuk selalu bersungguh-sungguh ya. Karena itu di 2 Korintus 10 ayat 5 juga berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya saudara, Tuhan mau saya dan saudara pikirkanlah yang baik. Kalau saudara mau sembuh ya dari sakit penyakit asam lambung, GERD ya, kanker, kekhawatiran, ya itu semua itu membuat menggerogoti tubuh kita karena kita itu dari pikiran ya. Di sini firman Tuhan sendiri bilang pikirkan yang baik-baik saja ya. Saya dari sakit itu saya belajar untuk mengontrol pikiran saya. Jadi ketika kalau ada teman saya yang sharing, iya nih saya lagi sakit asam lambung kembali dia kambuh terus, saya selalu berkata bahwa percaya, tenang ya, di bawah happy saja ya. Hidup itu di bawah happy bukan berarti ya udahlah masa bodoh, enggak. Tapi di bawah happy dalam arti jangan terlalu dipikirin, tetapi belajar berserah kepada Tuhan ya. Dalam hidup ini pasti kita akan punya banyak pikiran, banyak pergumulan, banyak rintangan, banyak yang harus kita perjuangkan juga ya. Kadang kalau kita perjuangkan belum sampai kita stres, pikiran ya jadi kambuh ya. Itu saudara ya. Hidup ini Tuhan mau ngajarkan saya saudara untuk berserah kepada Tuhan, bukan kepada kekuatanmu, apalagi berharap kepada manusia yang pastinya akan mengecewakan ya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau ada yang bilang sakit mah bukan karena pikiran, belum tentu ya, karena memang pikiran itu tuh pengaruh ya. Jadi saya berkata nggak mungkin dia nggak pikiran, pasti ada punya pikiran ya. Punya pikiran akhirnya makannya terlambat ya kan, lama terlambat, terus akhirnya kerasa lapar banget, sudah nggak waktunya makan, nggak makan ya, terus pikiran makannya nggak menikmati ya. Jadi kita belajar berserah, percaya kepada Tuhan. Saya hidup itu pilihan. Saya nggak mau hidup dalam sakit yang membuang-buang waktu saya karena pikiran saya sendiri. Sakit itu karena diri kita sendiri yang tidak mau membebaskan diri untuk berserah kepada Tuhan. Ketika saya sakit, saya berserah kepada Tuhan bahwa saya harus berserah kepada Tuhan, karena lewat pikiran, kalau dipikirin itu gak akan bisa, gak akan terjawab karena kita tidak berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita, Tuhan aku berserah, aku melakukan bagianku, selanjutnya adalah bagian Tuhan. Jadi tugas kita adalah lakukan bagian kita, janganlah ambil bagiannya Tuhan ya. Apa yang mustahil bagi saya dan saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Untuk itu percaya kepada Tuhan, berserah dan mengandalkan Tuhan. Jadi untuk yang punya sakit asam lambung, GERD, mah, ayo belajar berserah kepada Tuhan karena tidak ada pilihan lain. Kalau saudara mau sembuh dari pikiran-pikiran yang negatif, dari pikiran-pikiran yang membebani kamu dan akhirnya membuat kamu sakit ya,
Tuhan mau ajarkan saudara dan saya berserah ya. Berserah, berdoa, baca firman Tuhan, renungkan itu, lakukan itu. Maka percaya, lama kelamaan saudara akan dipulihkan. Bukan saja pikiran saudara, tetapi fisik saudara juga akan dipulihkan dan disembuhkan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan. Kami percaya ketika dalam keadaan terhimpit, keadaan yang mustahil bagi kami, di situ Tuhan mau bekerja, Engkau turut bekerja dalam segala hal. Engkau bekerja dalam hidup kami, itu semua mendatangkan kebaikan. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang punya sakit mah, sakit GERD, asam lambung. Hamba berdoa Tuhan, Engkau jamah, Engkau ampuni dari setiap pikiran-pikiran yang tidak berserah kepada Tuhan. Engkau jamah dan Engkau ubah untuk kami berserah, percaya kepada Tuhan, melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau hidup untuk Tuhan saja. Apa yang Tuhan mau, Tuhan taruh dalam hidup kami, supaya kami ini menyenangkan hati Engkau dan membawa diri kami untuk terus memuliakan nama Tuhan saja. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.